Ya ngono tapi ojo ngono. Kalau puasa tidaklah berpuasa itu lebih banyak pahalanya daripada mokel untuk menghormati orang yang pemerintah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh sepuh haji sepuh dan kaum melihatkan sedaya berjamaah, bapak semua para ibu dan beliau, alhamdulillah, masyukurillah. Puji syukur hanyalah milik Allah SWT. Mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Waqiah pada malam hari ini, kita berada di minggu pertama dari bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Yang mana bulan Muharram itu ditetapkan menjadi bulan pertama dalam kalender Hijriah atau kalender Islam, sehingga barusan saja kita merayakan tahun baru. Mudah-mudahan di tahun baru ini semakin banyak rezeki yang barokah, rezeki yang halal, semakin banyak kesehatan. Yang sakit-sakit di tahun ini mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Mudah-mudahan yang punya hajat-hajat resolusi tahun kemarin itu kesampaian. Mudah-mudahan di tahun ini Allah mengabulkan, merealisasikan. Amin Allahumma amin. Para Bapak Ibu sekalian, satu tahun itu ada 12 bulan. Ini bukan hanya di kalender yang dicetak, yang dipampang di tembok-tembok rumah panjenengan. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12. Fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ardh. Itu semenjak Allah menciptakan langit, semenjak Allah menciptakan bumi, itu sudah ditakdirkan oleh Allah setahun ada 12. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang dipilih oleh Allah menjadi bulan-bulan mulia. Allah tidak menjelaskan apa saja 4 bulan itu. Namun baginda Nabi Muhammad SAW yang memberikan perincian dan penjelasan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, minha arba'atun hurum, menjelaskan bahwa di antara 12 itu ada 4 bulan yang terpilih. Beliau kemudian bersabda, salasun mutawaliyah, ada 3 bulan berturut-turut berurutan. Apa bulan yang berurutan itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini yang berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi kita itu berada di bulan yang mulia. Setelah kemarin adalah bulan yang mulia. Kemudian yang satunya lagi mencak, wa Rajabul Mudhar, yaitu bulan Rajab. Maka susunan bulan ini di zaman baginda Rasul itu belum ada penomoran bulan. Nama bulan ada, bulan Jumadil Akhir, Sya'ban, Ramadan, Syawal ada. Di zaman Jahiliyah sudah ada. Tapi yang belum ada di zaman Jahiliyah, zamannya Kanjeng Nabi, itu penomoran bulan. Lek Muharram itu bulan nomor 1, Safar nomor 2, itu belum ada. Dan hitungan tahun pun juga belum ada di masa Nabi Muhammad SAW. Karena kalau orang
dulu itu nengeri bukan dengan angka, tapi dengan peristiwa. Oh, lahir tahun gajah, begitu. Kalau orang Indonesia, sampai lahir kapan? Dulu waktu reformasi, gitu. Oh, saya waktu zaman Gus Dur, begitu. Jadi tidak pakai angka. Orang dulu tidak pakai angka. Lah, karena tidak pakai angka, di zaman Sayyidina Umar tahun 17 setelah hijrahnya Nabi, nah itu surat menyurat. Ya, kalau pemerintahan sudah surat menyurat. Lah, surat itu wonten tanggal, wonten bulan. Ada tanggal 1 Sya'ban. Dan surat ini numpuk gak ketemu, ini Sya'ban tahun kapan? Jadi permasalahan ini terus ya apa ini? Apalagi nanti kalau berbicara tentang hutang, mau disyauri 1 Sya'ban tahun kapan? Nah ini kalau tahun ini repot gitu. Akhirnya musyawarah Sayyidina Umar untuk menetapkan hitungan tahun. Ada 4 usulan yang waktu itu disampaikan. Ada usulan tahun itu dimulai angka 1, itu mulai lahirnya Kanjeng Nabi. Orang-orang di situ tidak setuju. Kenapa? Lahirnya tahunnya itu masih diperdebatkan. Karena zaman Kanjeng Nabi belum ada akte. Jangankan zaman Kanjeng Nabi, kadang panjenengan itu lahir yo gak ngerti tahun piro. Sing sepuh-sepuh belum akte ya. Mung piro-piro kadang ditulis. Padahal yo bleset 1 tahun 2 tahun kan bisa. Sama dengan zaman Kanjeng Nabi, begitu diusulkan tahun lahirnya, wah ini gak tepat kalau maju mundur ini kan. Ya sudah, kalau gitu tahun diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Tahun diangkatnya Nabi juga seperti itu, masih simpang siur. Tidak ada kesepakatan. Ya sudah, berarti tahun wafatnya Nabi, dan itu jelas. Semua sahabat tahu kapan tahun wafatnya Nabi. Tapi kalau nanti dijadikan bulan tahun, masa memperingati tahun baru dengan sedih, kan mengingat wafatnya Kanjeng Nabi. Mestinya kalau mengingat merayakan tahun baru dengan semangat, bukan malah sedih. Nah kemudian yang pilihan yang tepat adalah berdasarkan hijrahnya. Tahunnya itu berdasarkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga ngitung mundur ke belakang. Pada waktu ditetapkan langsung tahun 17 Hijriah. Ngitung ke belakang dari hijrahnya Kanjeng Nabi, zamannya Sayyidina Umar. Kemudian setelah itu baru dibicarakan penomoran bulan. Nah, terus bulan orang tahunnya, bulan itu kalau ongkon kan bener terus, gak ada tahun baru bener terus, muter banding itu, di sing awal ya akhir banding itu panggil, ya itu awalnya. Akhirnya waktu itu dimusyawarahkan bahwa niatan hijrah, karena tadi ditetapkan tahun orang hijrah itu adalah menjadi titik tolak tahun ke-1 dari dari kalender Hijriah. Sekarang mengenai bulan hijrah itu dilaksanakan pada Rabiul Awal. Rabiul Awal bukan Muharram. Nah, Muharram ini berkaitan dengan hijrah, mulai niatnya, perencanaan pada Muharram. Maka dipilih Muharram bukan Rabiul Awalnya. Supaya apa? Supaya tahun barunya adalah menyongsong bulan yang mulia, bulan Muharram. Sehingga kalau ditata menjadi urutan seperti ini di slide itu, kalau ditata Muharram tanggal 1 bulan ke-1, 7 Rejab, 11, 12 Dzulhijjah. Dan penetapan itu akhirnya mendatangkan hikmah yang lain. Apa hikmahnya? Orang itu harus menjadi mulia mulai dari awal sampai akhir. Dengan penetapan kalender itu, 1 kan mulia yang merah, Rejab tengah mulia, akhir mulia, bahkan akhir ada 2. Itu menekankan pentingnya husnul khotimah. Itu hikmah dari penetapan kalender. Jadi di zaman Kanjeng Nabi enggak ada istilahnya tahun baru. Itu baru di zamannya Sayyidina Umar. Itu sama dengan tarawih. Zaman Kanjeng Nabi enggak ada tarawih 30 hari. Sayyidina Umar. Ya, tapi bukan berarti kalau tidak ada di zaman Kanjeng Nabi enggak boleh dilaksanakan. Karena baginda Rasul sendiri menyuruh kita untuk mengikuti Nabi plus khulafaur rasyidin.
alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Kalian ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengetahuan bulan-bulan di dalam kalender Hijriah, yang pertama adalah bulan Muharram. Bulan Muharram, yakni bulan ini. Muharram itu artinya yang diharamkan atau yang dimuliakan. Karena bulan Muharram ini termasuk Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu bulan-bulan yang mulia. Orang dulu tidak boleh berperang, tidak boleh menumpahkan darah, karena sering perang. Khusus di bulan 4 tidak boleh perang, 4 bulan tidak boleh perang, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 3 bulan, yang satu kan mencar bulan Rajab. Lah orang jahiliyah dulu ngerti, jadi orang jahiliyah itu ngerti tentang bulan-bulan mulia, dan mereka ngerti tidak boleh menumpahkan darah perang pada bulan-bulan yang mulia. Tapi kalau orang dulu itu, perang itu sudah dianggap pekerjaan di zaman jahiliyah. Soalnya kalau perang menang, orang tak diake kan gitu, penjara gitu. Dan di kongkong nggak perang itu geringan, menahan akhirnya 3 bulan itu kelamaan. Dzulqa'dah prei, potong nggak kerja sebulan. Bulan kedua prei, kayak zaman Covid loh kalau balik kerja, semua itu. Nanti repot apa? Akhirnya orang-orang jahiliyah itu mengotak-atik bulan haram. Mengotak-atik maksudnya gini, kan mesti 3 berurutan, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Zaman dulu, zaman jahiliyah, nah ini sampai Muharram, nah ini Safar. Dan Safar itu ada 2, sama dengan Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awwal, Rabiul Akhir. Ada Safar Awwal, Safar Akhir, gitu. Jadi bulannya 1, 2 itu Safar Awwal, Safar Akhir. Dan ini berurutan antara Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Safar Awal, Safar Akhir. Setelah libur 2 bulan, mau libur 3 bulan ini sudah kuat ngomong jahiliyah. Akhirnya apa? Sudah kita nanti bulan Safar Awal dan Muharram ini itu kita perang. Nanti perang ini diganti Safar Sani. Pada Safar ya gitu. Diganti ya, diakal-akal oleh mereka. Akhirnya supaya gak diakal-akal itu, Kanjeng Nabi kemudian merubah nama Safar Awal menjadi bulan Muharram, dan gak diijol-ijolno kalau Safar. Kalau Safar Awal, Safar Akhir dikira siji diwala-wali oleh gitu, itu orang jahiliyah. Akhirnya diganti namanya menjadi bulan Muharram, betul-betul haram mulia, dan betul-betul di situ tidak boleh melakukan perang. Lah karena dan ini nama baru. Jadi kalau nama yang lainnya, karena katanya Imam Masyhuri itu adalah nama dari jahiliyah sudah seperti itu. Nama Ramadan, Syawal itu nama lawas, nama yang dikasih nama oleh Nabi hanya satu, yaitu bulan Muharram. Lah karena ini nama baru dan itu wahyu dari Allah, maka bulan Muharram digelari dengan Syahrullah, bulannya Allah. Sekiranya beliau bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram, yaitu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang nama Muharram gitu ya. Setelah Muharram kemudian ada bulan Safar. Safar itu dari kata sifir. Sifir itu artinya sifrun, itu artinya kosong. Sowung. Kenapa? Karena orang-orang lelaki itu sama-sama sowung ning omah. Mau mari prei ya, 3 bulan gak oleh perang. Akhirnya bulan Safar ini kosong, mereka keluar semua, 1 bulan keluar. Maka disebut dengan bulan Safar. Kemudian baru setelah Safar ada bulan Rabiul Awwal. Rabi itu artinya dari kata irtiba, artinya menetap. Karena mereka itu habis bepergian bulan Safar, bulan Rabinya baru menetap di rumah. Orang-orang laki sama menetap di rumah setelah mereka merantau atau meninggalkan rumah untuk mencari nafkah. Ya. Rabiul Awwal. Rabiul Akhir berarti adalah bulan kedua mereka ada di rumah. Baru kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Jumadi itu artinya kemarau.
kemarau, mulai terjadi kekeringan. Jumadah itu dari kata jumud, jamin itu artinya beku. Biasanya kalau musim kemarau itu dingin malah. Kayak sekarang ini musim kemarau, muasr, berdiding. Itu di medsos itu di bundaran Kota Malang, wali kota itu ada salju. Ya, viral ada salju, saking adem di Kota Malang. Jadi Jumadil awal musim dinginnya, Jumadil akhir musim kemarau, ya, penghabisan. Baru kemudian Rajab. Rajab ini artinya, Rajab itu artinya mulia. Maka Rajab ini dimuliakan tidak hanya oleh Allah di kalangan orang Islam, tapi sebelum Islam datang pun orang Arab telah menghormati bulan Rajab. Baru kemudian bulan Sya'ban. Sya'ab itu artinya berkelompok. Karena di bulan Sya'ban ini orang lagi keluar mencari nafkah berkelompok-kelompok. Ya. Kemudian bulan Ramadan dari kata rahmat itu artinya panas. Maka bulan Ramadan itu bulan panas-panasnya. Jadi kalau di Arab itu pas Ramadan panas, poso, wis wetenge panas, luwe ketambahan suhunya panas karena memang bulannya waktunya panas. Kemudian bulan Syawal. Syawal itu dari kata syalat al-ibilu bi adnabiha. Kalau dulu penamaan Syawal itu terkait dengan onta di kalangan Arab sana. Kalau di bulan Syawal, syalat itu artinya menegakkan. Onta betina itu menegakkan buntutnya, ekornya. Itu pertanda betina dari unta betina itu tidak mau digauli sama unta jantan. Dan ini sampai dipahami oleh orang umum, berarti untuk gak gelem kawin. Akhirnya bulan Syawal tidak boleh menikah. Zaman biyen ya, zaman biyen niru untok, gak nikah. Akhirnya banyak orang tidak menikah. Begitu tidak menikah, akhirnya bahkan menjadi tabu, menjadi orang takut, pamali, ya, larangan. Maka karena ini ajarannya jahiliyah, baginda Rasul kemudian ingin menghapuskan rabi Syawal. Kan Nabi menikah dengan Siti Aisyah justru dipilih bulan Syawal untuk supaya orang berani menikah di bulan Syawal. Bahkan Sayyidah Aisyah memberikan pernyataan, nah baginda Nabi menikahi aku, menikahi Sayyidah Aisyah di bulan Syawal, dan dengan keberkahan bahkan membangun rumah tangga di bulan Syawal. Maka wanita mana yang lebih berkah melebihi daripada aku karena mendapatkan berkahnya bulan Syawal. Maka sekarang kalau bulan Syawal itu banyak menikah karena itu tiru tiba kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau orang Jawa itu yang paling banyak bulan besar. Kenapa? Ya kan bulan besar akhir kurban, bulan sapi. Ya waktu itu sapi itu kok bisa gawe walimah. Cek kali sekurangnya gitu. Mungkin seperti itu dipikir. Kemudian sampai di bulan besar itu jenenge buwan itu numpuk sedino piro ngomong cerita Masya Allah saking teko akeh soalnya dino apike padha-padha. Sampai saya diundang untuk nikah itu sampai akhirnya tumpuk-tumpuk aja gak iso kan dino apike padha kan dino ini di bulan besar itu bulan Dzulhijjah ya. Nah kemudian yang menjadi pantangan orang Jawa menikah di bulan ini, bulan Muharram, Suro. Jadi gak oleh rapi. Pernah ada kiai cerita, oleh pulau biar rapi ini pas bulan Suro. Ini kalau barengan 11 nih. Dan tidak kepingin sampai ini rapi. Wong podo teko kabeh kalau barengan milih bulan Suro, aman. Kalau barengan ini maksudnya. Jadi katanya mau teror, bulan besar, nyewa teror dan sistem itu rebutan gitu kan. Nyewa katring saking akeh rapi. Kira-kira kalau saingan nih bulan Suro, aman deh, sterelan nih.
Tapi kayak betul-betul karena memang tidak dilarang. Setelah bulan Syawal. Syawal itu artinya naik tadi. Maka kalau orang sekarang Syawal itu diartikan dengan bulan peningkatan. Mesti Ramadan serta ngaji, bahwa Syawal ya panglah serta ngaji, ojo kendo. Justru bulan peningkatan katanya. Kemudian selanjutnya adalah bulan Dzulqa'dah. Qa'dah itu hanya duduk, di itu ya orangnya. Itu artinya duduk-duduk lagi istirahat. Orang laki-laki tidak kerja dan keluar rumah duduk-duduk di rumah. Dzulqa'dah persiapan apa? Bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah, hijjah itu dari kata haji, bulannya haji. Muharram dipilih menjadi nomor 1 dari kalender itu. Kenapa kok tidak Rabiul Awwal? Di antaranya biar jatuh setelah Dzulhijjah. Dzulhijjah bulan haji, mulai tutup bulan Syawal, bulan apa ya? Muharram. Artinya setelah orang haji dia diampuni dosa-dosanya, balik ke rumah di negaranya masing-masing. Bulan Muharram seperti membuka lembaran baru karena sudah diampuni dosa-dosanya. Itu munasabahnya. Dan bulan Dzulhijjah haji itu adalah puncaknya rukun Islam, sehingga paling tinggi dengan Syawal mulai lagi, Muharram dimulai lagi. Ya. Kemudian sekarang hari itu sudah ada di sebelum zaman Kanjeng Nabi. Namanya pertama hari Ahad. Ahad itu artinya 1. Senin itu Isnin 2 dari bahasa Arab. Selasa 3, Arbi'ah 4, Khamis 4, 5. Kemudian Jum'ah artinya Jum'ah itu kumpul, karena di situ ada Jumatan. Itu kumpul atau sempurna, karena langit dan bumi diciptakan oleh Allah selama 6 hari. Hari Ahad, Jumat rampung, artinya sudah kumpul semua. Baru Sabtu itu artinya al-qadru, bedol, putus. Artinya cara wong kerja wis leren rehi, itu Sabtu itu. Dan bahasa Arab ini kemudian sampai kepada kita cuma disesuaikan. Ya, Ahad. Tapi kok sekarang ini malah diganti Minggu, ini dalamnya ini. Ngomongnya tetap pakai bahasa Arab. Senin, Isnin, Selasa, tetap. Ahad itu diganti Minggu, kan cocok lah sih. Ya, Ahad, Senin ya gandengan. Ya, Minggu, Senin ini ganti istilah lain aja. Minggu, ojo Ahad itu dong. Dekat bahasa Arab. Ya. Kemudian di dalam 10 hari pertama di bulan Muharram itu adalah hari-hari yang istimewa. Dinyatakan oleh ulama terdahulu bahwasanya kanu yu'adzimuna 13, bahwa para sahabat itu begitu mengagungkan 10 hari dari 3 bulan. 10 hari apa? Yang pertama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedua 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan yang ketiga adalah 10 hari pertama bulan ini, bulan Muharram. Jadi bulan yang mulia, hari-hari 10 ini juga istimewa. Lebih istimewa lagi tanggal 10-nya. Tanggal 10 disebut dengan Asyura, dari kata Asyirah, 10, karena memang tanggalnya 10. Kanjeng Nabi pada hijrah dari Mekah ke Madinah menemukan orang Yahudi puasa di hari tanggal 10. Rasul tanya, ini dino poso kabeh kok. Kanjeng Nabi, niki adalah hari di mana Nabi Musa dulu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Maka Nabi Musa itu berpuasa sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun umatnya hanya berpuasa. Jadi kanjeng Nabi itu Musa itu untuk Nabi muda, ya Nabi ku bisa, Nabi orang Islam. Bahkan orang Islam lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa. Ya sudah, kanjeng Nabi puasa pada hari Asyura, wa amara bisyami, dan kanjeng Nabi juga menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Dan ternyata ada tambahan, itu hadis yang sahih seperti itu. Ada hadis-hadis yang lain, misalnya menyebutkan bahwa
Asyura itu hari di mana Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah setelah melanggar makan buah khuldi. Nah, Nabi Nuh itu turun dari perahunya setelah terombang-ambing sekian lama di banjir bandangnya itu. Maka semuanya berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya nih, jadi Asyura waktu itu diwajibkan karena belum ada puasa Ramadan. Belum ada puasa Ramadan. Jadi pada waktu Nabi tahun pertama hijrah, Nabi menemukan orang Yahudi berpuasa. Rasul kemudian menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Saat itu belum ada Ramadan. Ramadan diwajibkan baru tahun kedua, tahun berikutnya. Setelah tahun berikutnya, pada waktu tahun pertama Asyura itu wajib. Rasul kemudian menyuruh sahabat untuk mengumumkan, ada orang keliling, saiki poso. Sopo poso terus no, sing gak poso mandeko. Ngangker sampai maghrib terus no. Akhirnya orang-orang saat itu menyuruh semua orang untuk berpuasa, termasuk anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu disuruh puasa dan mereka diberikan mainan dari bulu-bulu. Ya, belum ada HP kalau sekarang ya. Itu kan, karena mereka lapar, nangis, minta makan sama orang tuanya dihapus-hapusi, ya, dikai dulinan. Dulinan sih, pola maghrib lah, maghrib caranya seperti itu. Saking dari giatnya mereka untuk menunaikan puasa Asyura. Nah, kemudian puasa Asyura ini Nabi Yunus juga keluar dari dari ikan yang memakannya juga pada hari Asyura. Ya. Kemudian selanjutnya Asyura itu artinya 10. Bahwasanya Asyura itu adalah keistimewaan yang ke-10 dari 10 keistimewaan. Apa saja itu? Yang pertama, keistimewaan yang pertama adalah bulan Rajab. Itu bulan yang istimewa. Bulan Sya'ban itu bulan istimewa. Ramadan bulan istimewa. Kemudian hari Idul Fitri istimewa. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah istimewa. Hari Arafah ke-8 Yaumun Nahar kurban, yang ke-9 hari Jumat itu istimewa, dan yang 10 dari 10 itu Yaumul Asyura. Ya. Maka hari Asyura dianjurkan untuk berpuasa. Rasul ditanya, apa sih pahalanya orang puasa Asyura? Yukafirus sanah al-madiyah, bisa melebur dosa-dosa setahun yang lalu. Setelah sampai ben Asyura poso, berarti seumur hidup sampai dosanya di sepuro Gusti Allah. Maka puasa Asyura ini diusahakan untuk berpuasa 1 hari saja. Lain sempat 1 hari sebelumnya, tanggal 9, atau yang disebut dengan Tasyura. Karena waktu itu para sahabat mengadu, ya Rasulullah, poso ini kami melo-melo wong Yahudi poso Asyura tanggal 10. Oh ngono lah, ya wis tahun ngarep ayo poso sadurunge pisan tanggal 9 ya. Tasyura jadi 2 hari. Biar berbeda dengan puasanya orang Yahudi. Tapi sayangnya katanya Ibnu Abbas, sebelum tahun depan Rasul keburu wafat, sehingga Rasul tidak pernah puasa Tasyura. Tapi Rasul memerintahkan untuk berpuasa tanggal 9-nya di hari Asyura. Jadi Asyura itu nama hari, tapi oleh orang Jawa disebut nama bulan. Bulan apa? Syura. Itu jenenge dino, bulan ini jenenge Muharram. Tanggal 10-nya disebut dengan hari Asyura. Tapi saking kok istimewa dari hari Asyura, wong Jawa dijenengi bulan. Mulai tanggal 1 terus Suro kabeh. Suro. Ya. Nah, khusus tanggal 10, tanggal 10 Asyura itu tidak hanya urusan puasa, tapi yang dianjurkan adalah untuk loman dan keluarga, ya. Bapak-bapak tanggal 10 lomano. Artinya saiki loman, luwih loman meneh gitu, ya. Kenapa? Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man wassa'a ali yaum Asyura, wassa'a Allah alaihi sa'ir sana." Barang siapa yang meluaskan belanja nafkah kepada
kepada keluarganya di hari Asyura, Allah akan menggantinya dengan Allah meluaskan rezekinya sepanjang tahun. Jadi lek kepingin rezeki ini lancar, lepas Asyura lomahno. Oleh ujungnya ini masjid ya ora ya lomah. Luwih loman maksudnya. Lomah. Bahkan ada ibu-ibu, wah sudah nanti Asyura aku tak jaluk nang bapak jaluk mas-masan. Jaluk pas pendak Asyura kakil ditolak. Lek ono insya Allah. Ini dan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan aku tak jajal itu. Ternyata benar. Ya. Bahkan ada juga ulama terdahulu baik sampai 50 tahun. Kok benar Asyura meluaskan belanja. Tiap tahun 50 tahun kan tenda dulu ini dikasih keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Asyura itu sebetulnya banyak keterangan-keterangan anjuran-anjuran. Namun ini saya kutip dari kitab I'anatul Talibin. I'anah ini adalah syaratnya kitab Fathul Mu'in, bahwasanya anjuran-anjuran seperti ada sholat khusus Asyura, silaturahim khusus Asyura, sedekah, mandi, pakai celana, ziarah orang alim, mengunjungi orang sakit, dan yang lain-lainnya itu dari beberapa banyak anjuran itu. Hadisnya yang sahih cuma dua, yaitu puasa dan meluaskan belanja. Tapi bukan berarti kalau hadisnya tidak sahih tidak boleh dilakoni. Masuk sodako dan ini hadisnya sahih. Masuk bendino kalau hadisnya wis karena dianjurkan kita bersedekah. Mau kulhu ya bendino, mau kulhu kan dilarang. Mau silaturahmi ya bendino ya oleh. Cuma tadi arti ini sampai harus lebih mengutamakan dua ini daripada yang lain, yaitu puasa dan meluaskan belanja. Dan meluaskan belanja tidak hanya pada keluarga. Kata Syekh Sulaiman Jamal itu juga kepada kerabat, kepada fakir miskin. Makanya kalau orang dulu itu langsung gawe jenang itu bentuk sedekah, bentuk meluaskan belanja. Jadi bukan mengada-ngada, itu justru anjuran. Merawat dan juga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian bisa juga ditambahi puasanya ke 9, 10, ditambahi lagi 11 gitu. Untuk lek songo gak iso gak poso 10, 11. Jadi pilihannya 9, 10. Kalau nggak bisa 10 dengan 11, ya 10 tok ya nggak apa-apa. Cuma saya ngapi cek hak foto kalau orang yang begini mau ditambah atau 9, 10, 11. Ini tentang puasa Asyura. Dan puasa Asyura sebagaimana tadi disebutkan itu menghapus puasa 1 tahun, menghapus dosa 1 tahun. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, "Ma ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddala ala ghairi ila hadzal yaum." Aku tidak pernah menyaksikan Rasul itu menunggu-nunggu hari untuk berpuasa melebihi daripada hari Asyura yang diunggulkan dari hari-hari lainnya, yaitu hari Asyura. Jadi betul-betul Kanjeng Nabi ngenten-ngenten dengan Asyura untuk berpuasa dan dilebihkan dari hari-hari yang lainnya. Kenapa? Ya tadi itu ternyata ada fadilah bahwa Asyura bisa melebur puasa berapa? Melebur puasa, melebur dosa selama 1 tahun. Nah, ini mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, bisa berpuasa pada hari Asyura dan melakukan bisa insya Allah mulai saya ini nabung persiapan Asyura untuk dilongari, besok atur-atur diniati tausiah aliyah mengharapkan janjinya Kanjeng Nabi. Barang siapa yang meluaskan belanjanya di hari Asyura, Allah akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun sampai tahun. Nah kemudian kok pas Asyura kok sampai diundang umum misalnya. Terus kira-kira dipangan tau ora suguhan. Pas Asyura kok ono manten misal, kok ono kondangan, ono selamatan. Ini kata baginda Nabi Muhammad SAW, hadisnya Sahih Muslim, "Idza du'iya ahadukum falyujib."
Kalau sampai diundang karo wong tekanono datangi. Fa in kana shaiman falyusalli. Kalau dia lagi berpuasa pas diundang falyusalli, maka hendaknya dia falyusalli. Saya jelaskan nanti pada falyusalli. Wa in kana muftiran falyat'am. Mereka poso yo mangano, ojo sampai ora dikari mangan enggak dipangan. Gitu. Nah, falyusalli. Ini bahwa katanya Imam An-Nawawi, kalau memang orang itu lagi puasa sunnah, wa in kana naflan jazal fitru wa tarku. Kalau lagi berpuasa Asyura, puasa Asyura sunnah, maka boleh sampai mokel, ya mokel, atau sampai ya tidak mokel, tetap puasa, ya terserah sampai. Fa in kana yashukku ala sahibit ta'am. Kalau ternyata sahibul bait keberatan, dia sampai enggak mangan, ya itu ya. Wong mosok tak mangan sudah fal afdal al fitru. Maka hendaklah sing lebih baik mangan. Dadi masa sampai wis niat poso, mari ngono isuk wis tak mangan, kok jam 10 nekani undangan siang, kok disodori makan panganen luwih utama, ya. Lebih utama. Iku jenenge menggembirakan orang. Nyeneng wong yo ganjar, kamu poso tok. Itu halus suruh ganjare gede. Ojo nyalahno Asyura kok gak poso lho. Boleh jadi mari napa jenenge? Mari undangan kita dikutuk. Ya gitu. Kemudian sama juga dengan kejadian di masa baginda Rasulullah SAW. Nabi mengundang sahabatnya. Kemudian di kokon mangan ada seorang sahabat, ngapunten kanjeng Nabi bulan ini shaim, bulan poso. Apa yang dikatakan oleh Rasul? Sona alaka akhuka. Iki dulurmu wis repot masak. Ya. Wa takallafa laka akhuka wis repot. Wis aftir sampai mau kelo mangan to. Wasum yauman makanahu. Gentenono di dino liya. Maksud dikotoki. Saiki awakmu mau kelo mangano. Niati hormati wong sing ngundang ganjaran, ya. Lek kepingin ganjar posone tetep utuh, ya gendera penting poso. Tadi wong Islam gak repot-repot. Ya ngono tapi ojo ngono. Pas puasa diundang, tidaklah berpuasa itu lebih banyak pahalanya daripada mukel untuk menghormati orang yang mengundang. Tapi lek posone sunnah, lek poso Ramadan diundang tukang bakso. Kalau lek mokel ya. Bon dikawani kan saya keterangkan, mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa memuliakan bulan yang mulia sehingga kita yang hina dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Amin Allahumma amin. Muka-muka dengan kemuliaan 10 hari pertama di bulan Muharram, kemuliaan bulan Muharram, kemuliaan surat Waqiah, kemuliaan zikir majlis taklim pada malam hari ini. Mudah-mudahan jamaah yang lagi sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah. Semakin diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Dimohon yang saya kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.